Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Hantu Penjara Nusa Kambangan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 2008 saya, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang sejarah penjara di Indonesia, mendapat kesempatan langka untuk mengunjungi Pulau Nusa Kambangan. Tempat itu dikenal sebagai penjara paling terkenal di Indonesia, tetapi lebih dikenal di kalangan masyarakat sebagai tempat yang penuh dengan kisah mistis. Saya ingat benar ketika pertama kali menginjakkan kaki di dermaga kecil di Cilacap yang mengarah ke pulau tersebut. Tidak ada yang istimewa dalam perjalanan tersebut, kecuali suasana yang terasa suram dan berat. Kami menggunakan kapal kecil yang hanya muat sekitar 5 orang. Dan sepanjang perjalanan saya bisa melihat pulau tersebut semakin dekat. Saya merasa seperti memasuki dunia lain. Sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari saya. Setibanya di pulau, saya bertemu dengan seorang petugas yang akan menemani saya selama di sana. Namanya Pak Arif. Saya bisa melihat ada ketegangan di wajahnya, seperti dia menyimpan banyak hal yang tidak ingin diceritakan. "Mau kemana dulu, Mas?" tanya Pak Arif, suaranya agak tegang. "Saya ingin melihat penjara lama yang sudah tidak dipakai lagi," jawab saya. Menyusun rencana untuk melihat langsung sejarah yang sudah lama terlupakan itu. Pak Arif menatap saya sekilas. "Baiklah, tapi saya harus ingatkan, ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui di tempat itu." Saya hanya tersenyum, berpikir dia hanya bercanda. Kami pun berjalan menuju penjara lama yang terletak di ujung pulau. Begitu masuk ke dalam penjara lama, saya langsung merasakan atmosfer yang berbeda. Penjara ini sudah tidak digunakan lagi. Dindingnya dipenuhi lumut dan jendela-jendela yang berlubang membuat angin malam masuk begitu dingin. Sel-sel penjara yang dulu dipenuhi oleh narapidana kini kosong dan tak terurus. Namun ada sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak saya. "Mas, kalau bisa cepat saja." "Jangan lama-lama di sini," kata Pak Arif yang mulai terlihat gelisah. Saya mengabaikan peringatannya dan mulai memotret beberapa bagian dalam penjara yang tampak usang. Saat saya berada di lorong belakang, saya melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu sel yang terletak di ujung koridor, ada sebuah lukisan aneh yang tergores di dinding. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dengan wajah yang hancur, seolah-olah dia menjerit kesakitan. Di bawah lukisan itu ada tulisan kecil, "Aku tidak akan pernah pergi." Saya merasa merinding, tapi rasa penasaran saya jauh lebih kuat. "Siapa yang menggambar ini?" tanya saya pada Pak Arif yang mengikutinya dari belakang. "Lupakan saja, itu tidak penting," jawab Pak Arif dengan suara pelan, bahkan sedikit bergetar. "Ayo keluar sekarang." Namun sebelum saya bisa menjawab, tiba-tiba lampu yang menyinari lorong itu mati, meninggalkan kami dalam kegelapan yang mencekam. Saya mencoba menyalakan senter, namun itu juga gagal. Hanya ada suara langkah kaki berat yang mulai terdengar, perlahan-lahan mendekat. Saat itu saya menyadari ada sesuatu yang salah. Suara itu bukan berasal dari kami. Pak Arif yang biasanya tenang kini mulai panik. "Kita harus keluar sekarang?" teriaknya, menarik lengan saya dengan kuat. Tetapi langkah kaki itu semakin mendekat, dan saya bisa mendengar suara bernapas berat. Suara itu sangat dekat. Saya menoleh dan melihat seorang pria berdiri di ujung lorong. Wajahnya hancur, seolah-olah tubuhnya diliputi luka bakar parah. Matanya yang kosong menatap saya dengan penuh kebencian. Pak Arif menjerit dan menarik saya untuk segera lari menuju pintu keluar. Namun saat kami berlari, sosok itu bergerak lebih cepat dari kami. Dan dalam sekejap ia sudah berdiri di depan pintu keluar. Dengan suara berat dan serak, ia berkata, "Kalian datang ke sini, dan kini kalian harus tinggal di sini selamanya." Pada saat itulah, saya merasa tubuh saya sangat berat, seolah ada kekuatan yang menahan saya di tempat itu. Saya tidak bisa bergerak.
Pak Arif berteriak, "Jangan lihat dia, jangan lihat matanya." Tetapi saya sudah terlanjur terpaku pada sosok itu. Tiba-tiba tubuh saya terlempar ke belakang. Dan saat saya membuka mata, saya sudah berada di luar penjara. Pak Arif terjatuh di samping saya, wajahnya pucat pasi. "Kita tidak bisa tinggal di sini," katanya, napasnya terengah-engah. "Mereka akan mengikutimu." Saat kami menaiki kapal untuk kembali ke daratan, saya merasa sedikit lega. Namun rasa tenang itu hanya bertahan beberapa hari. Kejadian itu terus menghantui saya. Setiap malam, saya mendengar langkah kaki di sekitar rumah. Dan kadang di kaca jendela, saya melihat bayangan pria dengan wajah hancur. Mungkin saya sudah membawa pulang sesuatu yang tidak bisa saya lepaskan. Saya kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Kisah saya tentang hantu penjara. Nusa Kambangan bukanlah kisah mistis yang bisa saya lupakan. Saya masih merasa sosok itu ada di dekat saya, seolah mengawasi setiap langkah saya. Dan hingga hari ini saya sering mendengar bisikan di malam hari yang berkata, "Uni, kamu tidak akan bisa lari dari sini." Setiap malam suara itu semakin kuat, semakin jelas. Seolah ada seseorang yang berbisik di telinga saya. Namun ketika saya membuka mata, tak ada siapa-siapa di dekat saya. Suara itu datang dari dalam rumah, dari dinding, bahkan dari bawah lantai. Saya mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah imajinasi. Efek dari pengalaman saya di Nusa Kambangan. Namun hari demi hari ketenangan semakin menjauh. Setiap kali saya tidur, saya merasa seperti ada yang mengintai. Bahkan ketika saya duduk diam atau sedang bekerja, bayangan pria dengan wajah hancur itu muncul di sudut mata saya, hanya sekilas lalu menghilang. Pada suatu malam yang gelap, saya terbangun oleh suara langkah kaki yang keras. Langkah itu semakin mendekat mengitari kamar tidur saya. Saya bergegas membuka mata, hanya untuk melihat bayangan sosok yang saya kenali dengan sangat jelas. Pria itu, dengan wajah hancur dan mata yang kosong, berdiri di samping tempat tidur saya. Jantung saya berdegup kencang. Saya mencoba berteriak, tetapi suara saya tertahan. Dengan pelan, pria itu membungkuk dan berkata dengan suara serak, "Aku belum selesai denganmu." Suara itu meski pelan, terasa begitu nyata, begitu menggema di telinga saya. Saya berusaha melawan rasa takut yang luar biasa. Mencoba bergerak, tetapi tubuh saya terasa kaku. Tiba-tiba pria itu menghilang, meninggalkan saya dalam kegelapan yang sunyi. Keesokan harinya saya mulai merasakan efeknya. Saya merasa seperti diperhatikan setiap saat, dimanapun saya berada. Dalam keramaian saya merasa ada yang mengikuti saya. Saat saya bekerja, bayangan pria itu selalu berada di ujung pandangan saya, menunggu kesempatan untuk mendekat. Ketakutan itu semakin memuncak ketika saya menemukan sesuatu yang tak terduga. Di ruang bawah tanah rumah saya menemukan sebuah benda yang tidak pernah saya ingat sebelumnya. Sebuah buku tua, penuh dengan tulisan yang tidak bisa saya baca. Hal yang paling menakutkan adalah bau busuk yang keluar darinya, seperti bau kematian. Di sampul buku itu, ada sebuah simbol yang saya kenali, simbol yang ada di dinding penjara Nusa Kambangan. Dengan gemetar, saya membuka buku itu, dan sebuah suara keras memekakkan telinga saya, seperti suara jeritan yang tak tertahankan, yang datang dari dalam buku. Tanpa sadar, saya terjatuh mundur, dan begitu saya melihat ke bawah, saya melihat tangan-tangan kotor yang menjulur keluar dari dalam buku itu, meraih saya. Mereka seperti tangan dari dunia lain, tangan yang berasal dari penjara itu. Saya berlari keluar rumah, berteriak-teriak, dan hanya berhenti saat saya mencapai halaman depan. Saya merasa bahwa apa yang saya alami kini bukan hanya mimpi buruk, melainkan kutukan yang saya bawa pulang. Setelah mengunjungi Nusa Kambangan, saya mulai bertanya-tanya apakah saya benar-benar bisa terbebas dari semua ini. Di malam hari, suara bisikan itu semakin jelas. "Kamu datang ke sana, dan sekarang kamu harus membayar harga yang mahal." Kini saya tahu apa yang dimaksud. Sosok pria itu tidak akan membiarkan saya pergi begitu saja. Saya sudah terjebak dalam kutukan yang tak akan pernah berakhir, dan saya mulai merasakan bahwa tidak ada tempat aman bagi saya lagi. Kisah ini yang saya alami bukan hanya sekedar cerita mistis.
Itu adalah kenyataan yang kini terus membayangi hidup saya. Hantu penjara Nusa Kambangan tidak hanya menghantui fisik, tapi juga pikiran dan jiwa saya. Saya hanya berharap suatu hari, saya bisa keluar dari bayang-bayang ini dan mendapatkan kedamaian. Namun sepertinya itu akan menjadi harapan yang sia-sia. Hari-hari saya berlalu, dengan keputusasaan yang semakin mendalam. Setiap malam saya merasa seperti berada di ambang kegilaan. Suara-suara itu semakin sering terdengar. Kadang-kadang saya mendengarnya di tengah malam, di waktu yang tidak terduga, dan suara itu datang dari dalam dinding rumah saya. Terkadang saya bisa mendengar langkah kaki berjalan di koridor rumah, atau bisikan halus yang terasa sangat dekat, seolah-olah ada yang berdiri tepat di samping saya. Saya mulai kehilangan kendali atas diri saya sendiri. Tidur saya terganggu, tubuh saya terasa lelah setiap saat, dan saya semakin mudah cemas dan terkejut. Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya setiap kali saya bergerak, dan bayangan pria dengan wajah hancur itu terus menghantui pikiran saya. Suatu malam, saya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa yang terjadi, untuk mencoba menghentikan teror ini. Saya kembali ke rumah lama yang saya sewa sebelum saya pindah. Tempat di mana saya pertama kali mendengar cerita tentang penjara, Nusa Kambangan dan kutukan yang mengikutinya. Di sana, saya bertemu dengan seorang pria tua yang telah lama tinggal di sekitar sana, dan saya menceritakan semua yang saya alami. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama. Lalu akhirnya dia berkata dengan suara rendah, "Apa yang kamu bawa dari sana adalah kutukan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Kamu terikat dengan dunia lain sekarang." Saya menggigil mendengar kata-katanya. Dia melanjutkan, "Penjara Nusa Kambangan bukan tempat biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat di sana. Ada kekuatan gelap yang menguasai jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Mereka yang datang ke sana tidak akan pernah bisa keluar tanpa membayar harga yang sangat mahal." Saya bertanya dengan cemas, bagaimana caranya agar aku bisa terbebas? Pria itu menatap saya dalam-dalam. "Ada satu cara tapi sangat berbahaya. Kamu harus kembali ke Nusa Kambangan, ke tempat yang sama, dan menghadapi apa yang kamu tinggalkan. Jika kamu sedang melawannya, jiwa kamu akan terus terperangkap di antara dua dunia, dunia ini dan dunia mereka." Malam itu, saya kembali ke rumah dengan perasaan tertekan. Saya tahu saya harus kembali ke tempat itu, ke penjara yang telah mengubah hidup saya, tetapi rasa takut menggerogoti saya. Bagaimana jika saya tidak bisa kembali? Bagaimana jika saya menjadi seperti mereka, terjebak selamanya? Keesokan harinya, saya mengumpulkan segala keberanian yang saya miliki dan membuat keputusan. Saya akan kembali ke Nusa Kambangan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan untuk mengakhiri kutukan ini. Di malam yang sama, saya menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan dan berangkat ke pelabuhan. Semakin dekat saya menuju Nusa Kambangan, semakin kuat perasaan bahwa saya akan bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang saya bayangkan. Tetapi rasa takut itu tidak bisa menghentikan saya. Setibanya saya di Nusa Kambangan, saya merasakan suasana yang sangat berbeda. Alam sekitarnya terasa sangat sunyi, seolah-olah segala suara hidup telah hilang. Tidak ada yang menyambut saya, dan udara terasa lebih berat, lebih padat. Saya berjalan menuju penjara yang dulu saya masuki, tempat di mana semuanya dimulai. Begitu memasuki gerbang penjara, semuanya tampak berbeda. Penjara itu tidak lagi seperti yang saya ingat. Ada suasana gelap yang sangat tebal, dan saya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, saya mendengar suara langkah kaki yang familiar, langkah pria dengan wajah hancur itu. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dan lebih keras, "Kamu sudah datang. Ini waktunya membayar." Dengan tubuh yang gemetar, saya melangkah lebih dalam ke dalam penjara, mencari tahu apa yang harus saya lakukan. Di sana saya menemukan sebuah ruangan yang tersembunyi di bawah tanah. Di dalamnya terdapat benda-benda yang terabaikan, namun di tengah-tengah ruangan itu, ada sebuah batu besar dengan simbol yang sama, seperti yang ada di buku yang saya temukan di rumah. Tanpa sadar, saya berjalan mendekati batu itu dan meletakkan tangan saya di atasnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh saya terasa terbakar.
dan suara jeritan terdengar mengelilingi saya, semakin keras. Sosok pria dengan wajah hancur muncul di depan saya. Namun kali ini dia tidak berbicara. Wajahnya menatap saya kosong, seolah-olah menunggu saya untuk melakukan sesuatu. Saya tahu pada saat itu tidak ada jalan kembali. Saya harus memilih antara membebaskan diri saya dari kutukan ini, dengan menghadapi semua kegelapan yang ada di sana, atau terperangkap selamanya di antara dua dunia, dunia hidup dan dunia kematian. Saya mengumpulkan seluruh keberanian saya dan mengucapkan kata-kata yang harus saya katakan. "Kembalikan aku!" ujar saya dengan suara tegas meskipun tubuh saya hampir tidak mampu bertahan. Tiba-tiba, batu besar itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan saya merasa seperti disedot ke dalamnya, masuk ke dalam sebuah lubang gelap yang tanpa ujung. Saat saya sadar, saya kembali ke rumah saya. Semua terasa hening dan tenang. Saya tidak mendengar suara langkah kaki, tidak ada bisikan yang mengganggu. Namun saya tahu satu hal, meskipun saya berhasil kembali ke dunia ini, pengalaman saya di Nusa Kambangan akan tetap menghantui saya selamanya. Saya tidak bisa melupakan apa yang saya alami, dan kutukan itu meskipun tidak terlihat, tetap ada di dalam diri saya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Setelah kembali ke rumah, kehidupan saya seolah-olah kembali normal, namun tidak sepenuhnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Saya merasa terjebak di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia yang saya temui di Nusa Kambangan. Suara-suara itu mungkin berhenti, tetapi ketakutan tetap menghantui saya setiap malam. Beberapa minggu setelah kejadian itu, saya mulai merasakan perubahan yang aneh pada diri saya. Saya merasa sangat lelah, seolah-olah ada kekuatan yang menguras energi saya. Suatu malam saya terbangun di tengah malam dan melihat bayangan pria dengan wajah hancur berdiri di ujung tempat tidur saya. Wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti dulu, tapi matanya yang kosong itu menatap saya dengan penuh amarah, seolah-olah saya belum sepenuhnya membayar harga yang harus dibayar. Saatnya sudah dekat, terbisiknya. Suaranya sangat pelan namun penuh ancaman. Keesokan harinya saya merasa lemas dan bingung. Kesehatan saya semakin menurun, dan saya tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan yang harus saya hadapi. Saya merasa semakin terasing, semakin jauh dari kenyataan. Bayangan pria itu semakin sering muncul dalam mimpi saya, mengingatkan saya bahwa saya belum bebas dari kutukan Nusa Kambangan. Saya mulai mencari pertolongan, bertanya kepada orang-orang yang lebih berpengalaman tentang hal-hal gaib. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa saya tidak hanya terperangkap oleh kutukan, tetapi juga terikat oleh roh-roh yang tersisa di penjara Nusa Kambangan, roh-roh yang tidak bisa menemukan kedamaian dan mencari seseorang untuk menggantikan tempat mereka. Saya tahu saat itu, saya harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua yang saya alami adalah kebetulan. Semua itu adalah bagian dari perjalanan saya yang tak terhindarkan, dan meskipun saya telah kembali, saya tidak akan pernah benar-benar bebas. Setiap langkah yang saya ambil, setiap keputusan yang saya buat, akan terus dihantui oleh kejadian-kejadian itu. Akhirnya saya sadar bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Setiap orang yang terlibat dengan dunia gaib seperti ini harus membayar harga. Dan saya telah memilih jalan yang tidak akan pernah kembali. Terkutuk di antara dua dunia, saya kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah yang akan terus menghantui saya selama sisa hidup saya. Di setiap malam yang sunyi, saya masih mendengar bisikan halus itu, masih melihat bayangan pria dengan wajah hancur itu di sudut-sudut gelap rumah saya. Meskipun saya tahu saya telah kembali ke dunia ini, saya tahu juga bahwa dunia yang saya tinggalkan di Nusa Kambangan tidak akan pernah membiarkan saya pergi begitu saja. Kutukan itu tetap ada mengikuti saya, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menuntut balas. Dan demikianlah kisah Brian. Tetapi perjalanan saya dengan dunia gelap itu tidak pernah berakhir. Saya hanya bisa berharap suatu hari nanti kutukan ini akan memudar. Tetapi entah kapan itu akan terjadi.